Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada malam hari ini seperti biasa, saya dan tim berkunjung ke kediaman seorang tokoh anak muda, dan juga dia cocok dan pas untuk meneruskan kiprah tokoh agama di desa Jorotigo. Pasti kalian tidak asing lagi dengan Mas Dika ini. Gini Mas Dika, Gimana Mas? kan ada pepatah ya Mas Dika ya? Iya. Ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi sebelumnya Iya. saya podcast sama Mbak Widi. Oh iya, podcast Iya kan? terakhir ya. Tapi di situ saya sedikit dikoreksi Mas. Soal Apa itu? tak kenal maka ta'aruf itu. Oh iya, ta'aruf. Itu loh, ya kan? Tapi kan nanti mungkin bahas soal ta'aruf kan Iya. kapan-kapan aja ya Mas Dika ya. Kalau ta'aruf itu sebenarnya itu bahasa Arab Mas. Artinya itu bukan hanya untuk seseorang yang mau mendekat menuju ke arah pernikahan. Oh, gitu? Bukan hanya itu. Sebenarnya ta'aruf itu artinya perkenalan, itu ta'aruf namanya. Kalau dalam bahasa Arab itu arti perkenalan itu bahasa Arabnya at-ta'aruf, itu perkenalan. Nah, akhirnya stigma masyarakat di lingkungan kita mengenal ta'aruf itu untuk seseorang laki-laki dan perempuan yang akan menuju ke jenjang pernikahan. Oh, amazing. Saya baru tahu loh Mas ya. Iya. Matur nuwun ini, matur nuwun. Sama-sama. Ya. Nanti ta'arufan ya. Gini Mas Dika. Tak kenal maka tak ta'aruf. Ta'aruf perkenalan. Iya. Gitu. Mau ke Mas Dika ta'aruf dulu. Kok ta'aruf? Perkenalkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dika Aprianto, bisa dipanggil Dika. Saya alamat di Duokayo Mukti, Desa Jolotigo. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Mungkin itu saja Mas. Oh, amazing. Jurusan apa? Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Nah gini, Gimana ya kan? Ya, saya akan mengetas Mas Dika. Ya. Bisa enggak nih? Soal memperkenalkan pakai bahasa Arab. Oh. Iya. Tapi saya mohon Mas, jangan memperkenalkan dengan bahasa cinta. Oh, enggak. Apa itu bahasa cinta, saya enggak paham, cuma nyiptain itu. Nanti. Oke. Monggo. Jadi perkenalan Perkenalkan pakai bahasa pakai bahasa Arab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an arifakum ala nafsi. Ismi Dika Aprianto. Tunani Dika. Ana askunu fi qaryah Jolotigo al-Mantiqah Talun Madinah Pekalongan. Wa ana al-an adrusu fil Jami' al-Islami al-Hukumiyah fi qismi ta'limi al-lughah al-arabiyyah fi kuliyatit tarbiyah Pekalongan. Artinya Mas, Ismi Ismi. itu Ismi itu nama saya. Nama saya Ismi, artinya nama saya. Ismi itu nama saya. Nama saya Ismi, itu nama saya. Lah, Terus lah gini. gimana? Saya ingin mengungkapkan perasaan cinta, ya, terhadap orang yang saya cintai. Tapi pakai bahasa Arab ya. ya, sik. Biar lebih Iya, elegan guys. gini. Aku sayang kamu. Asik. Itu Gimana? gimana? Bahasa Arabnya apa? Iya. Singkat sekali Mas bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu lebih singkat mungkin daripada bahasa yang lain ya. Oh. Kalau aku sayang kamu, aku cinta kamu itu uhibbuki. Uhibbuki itu sudah mengandung arti saya cinta kamu, atau aku cinta kamu. Uhibbuki itu kalau jenengan bilang ke cewek. Tapi kalau cewek bilang ke jenengan itu uhibbuka. Bukan. Beda ya. Jadi kalau untuk cewek itu uhibbuki, kalau untuk cowok itu uhibbuka. Tadi gini Mas. Asik bahasa Arab tuh Mas. Bukan. Uhibbuki. Uhibbuki. Kalau jenengan bilangnya sama perempuan. Perempuan. Tapi kalau perempuan bilang ke jenengan itu uhibbuka. Oke. Gini ya Mas, saya akan mempraktekannya. Iya. No. Buki. Iya betul Mas. Uhibbuki. Intonasinya salah. Benar Benar. Bapak ya. Uhib. Uhib
Buki. Wahid Buki. Oke, siap. Ya. Nah, gini Mas. Saya itu bangga dengan seorang Mas Dika. Apa yang dibanggakan dari saya? Loh, kenapa malah tanya gini Mas? Ya kan? Ini Mas Dika itu orangnya sangat inspiratif Mas. Dengan melihat yang sudah dilakukan, ya kan? Ini kan Mas Dika menjadi termuda, menjadi seorang termuda lah, khotib di Jawa Timur. Amazing Mas, Beda. Menurut saya itu ya gimana ya Mas ya, karang, kalau bahasa Jawanya ini karang, karena saya itu dari pesantren itu mungkin sudah menjadi tuntutan, mau nggak mau ya emang itu yang bisa saya lakukan. Ketika saya diminta, ya mau nggak mau, karang saya ini ibarat orang kaya itu pernah di pesantren gitulah, pernah di pondok, ya begitu yang bisa saya lakukan Mas. Oke, biar bermanfaat bagi orang lain. Ya kurang lebih seperti itu. Amazing, amazing. Gini Mas Dika, Gimana? ya, kan apa dorongan Mas Dika sih? Ya kan? Sehingga ini soal basic pendidikannya ya, Iya, pendidikan. ya kan? Dengan minat di jurusan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Oh iya. Ini kok enggak? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris, bahasa Sanskerta ya mungkin, bahasa cinta mungkin gimana? Cinta terus ini Mas. Oh, iya, iya. Selamat ini. Soalnya saya masih berbunga-bunga sih. Masya Allah. Uhip buki. Dihafal terus ini enggak? Iya, oke dong, iya. Buat nembak. Oke. Mungkin lebih ke motivasi saya kenapa kok ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Ya ini berawal dari mungkin kecintaan saya terhadap bahasa Arab. Ini kan dulu kan saya di SD, itu kan nggak ada bahasa Arab Mas. Dan saya di pondok, sekolahnya kan MTS, MA. Nah di MTS ini mulai mengenal bahasa Arab. Jadi mungkin kalau kelas 7 itu masih terlalu asing bahasa Arab itu ya, karena saya dari SD sih saya belum pernah, itu baru tahu bahasa Arab. Keren nih bahasa Arab gitu. First impression saya, bahasanya apa ya, pokoknya kesan pertama saya lihat bahasa Arab itu, keren ini ternyata ada bahasa Arab. Terus apa, dengan dasar kecintaan saya itu mulai senang banget tuh kelas 8. Dilihat dari ya mungkin bahasa Arab itu nilainya lebih tinggi dari mata lain lah. Oh gitu berarti ya? Ya walaupun nggak sempurna, tapi kalau dilihat itu seperti itu. Mungkin sudah cinta kan? Nah ya, karena berawal dari cinta, akhirnya dari cinta dan suka, akhirnya ya akhirnya semangat. Apapun itu, kalau kita itu suka, kalau kita cinta, terus kita tekun, ya mungkin bisa. Nah dari situlah akhirnya saya masuk MA, di MA juga kiyang bahasa Arab ya. Terus pas pendaftaran kan habis MA kan bingung mau lanjut mondok apa gimana ini. Akhirnya memilih untuk kuliah, dan itu juga bingung mau milih jurusan apa. Oke. Nah saya kan lihat kuliah itu gimana ya, kita itu bukan memulai hal baru, kita harus meneruskan apa yang kita suka, apa yang kita bisa gitu. Kalau saya mungkin kalau saya ngambilnya bahasa Inggris, saya nggak suka bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, kok nekat ambil bahasa Inggris, mungkin sangat kesulitan. Kurang maksimal ya? Kurang maksimal. Akhirnya saya lihat, nyong koyone Pak Mending gitu ya. Saya tuh mungkin lebih unggul dari yang lain di bahasa Arab gitu. Pas MA itu, wes bahasa Arab wes oke. Akhirnya ya itu ngambil bahasa Arab. Itu Mas. Kan gini Mas, kan kalau nggak salah ya Mas, Ya. bahasa Arab itu urutan kelima soal penutur kata terbanyak itu di dunia. Dan di situ pun bahasa Arab salah satu yang paling berpengaruh dalam konteks bahasa di seluruh dunia. Nah gini, apa sih yang menarik dari bahasa Arab itu? Kan biar nantinya kan ya teman-teman biar itulah, biar mengikuti Mas Dika gitu. Ya. Mungkin
keistimewaan bahasa Arab itu sangat banyak sekali Mas. Yang paling pertama itu yang kita semua tahu, Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasanya Al-Quran. Itu sudah keistimewaan yang paling nomor satu lah menurut saya itu. Al-Quran dijaga keasliannya sampai nanti kiamat itu berbahasa Arab. Begitu. Nabi juga ngomongnya bahasa Arab setiap harinya. Maturnya bahasa Arab. Bahasanya orang di surga bahasa Arab. Nah, itu kalau dilihat dari yang kita tahu ya. Kemudian kalau dilihat dari gramatika secara kebahasaannya, itu bahasa Arab itu sangat kaya akan mufradat. Apa itu? Mufradat itu kosakata. Kosakata. Nah, kosakata bahasa Arab itu sangat banyak. Bahkan ada satu kata itu banyak bahasa Arabnya. Berarti maknanya sangat banyak. Kemudian ada lagi kalau di bahasa Indonesia itu kan kalau laki-laki sama perempuan itu kan sama-sama aja ya kalau di dalam bahasanya. Misal saya memukul, kamu memukul itu kan laki-laki sembilan, kalau laki-laki sama perempuan itu sama bilangnya. Kayak tadi yang saya contohkan, ibuka sama ibuki aja kan udah beda. Iya Mas. Ya enggak. Kalau saya bilang ke cewek, ibuki, tapi kalau saya bilang ke saya kan ibuka, itu kan beda. Itu kan sebuah keunikan dari bahasa Arab ini. Kekayaan ya Mas. Kayak makna. Kemudian satu kata itu bisa berhubungan dengan yang lain Mas. Misal miratun itu cermin. Nah, cermin ini identik dengan perempuan yang suka ngaca, yang suka. Oh iya, iya perempuan. Betul ya Mas. Iya oke. Nah, bahasa Arabnya perempuan apa? Maratun. Beda kasrah doang di depan. Kalau cermin itu miratun, kalau perempuan maratun. Itu kan masih berhubungan Mas. Kalau di sini maatun. Maatun. Iya, gitu. Maatun. Oke. Gini ya Mas. Dan masih banyak lagi keistimewaannya. Kan setiap bahasa itu kan mungkin kalau kita mau mempelajari bahasa asing ya Mas. Iya. Itu kan ada metodenya, ya betul. gitu kan. Mungkin apa sih metodenya itu Mas? Jenis-jenisnya. Oke. Kalau mempelajari bahasa Arab sendiri, itu saya diberitahu oleh dosen saya, itu kalau kamu pengen bisa ngomong Arab, itu pertama kalian bukan menghafal kosakata banyak, bukan dengan membaca banyak, tapi dengan mendengarkan. Oh, yang pertama banyak mendengarkan bahasa Arab. Nah, sekarang gini Mas, kalau waktu kita kecil, anak bayi ini ya, mereka belajar bahasa pertama itu dari mendengarkan, bukan dari membaca. Iya. Bener nggak? Maksudnya kan kalau anak bayi dikasih tahu cara ngomong ini mama kan denger mereka, nggak baca atau nggak tulis kan. Nah, itu yang paling efektif itu pertama mendengarkan Mas. Kalau di bahasa Arab namanya istima. Berarti itu metode yang pertama. Metode yang pertama itu belajar mendengarkan dulu. Kalau kita sering mendengarkan bahasa Arab itu lama-lama bisa jadi bisa baca, bisa nulis, dan yang akhir bisa ngomong. Jadi kan ada 4 keahlian bahasa itu. Yang pertama istima. Istima itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin yang lebih familiar ya, sekarang mungkin lebih banyak yang suka bahasa Inggris sih. Kalau istima itu listening. Nah, mendengarkan. Nah, yang kedua ada reading. Kalau di bahasa Arab qiraah. Reading itu membaca. Kemudian yang ketiga ada kitabah. Kitab itu menulis. Kalau di bahasa Inggris writing apa ya kalau menulis. Nah, yang terakhir berbicara atau kalam kalau dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggris kalam itu apa ya? Speaking apa ya? Iya, speak ya. Ngomong. Nah, itu ada 4 kemampuan bahasa yang perlu kita kuasai. Pertama itu istima itu tadi, mendengarkan dulu. Kita kan tadi belajar dari anak kecil kan, pertama mereka belajar bahasa kan dari mendengarkan, bukan dari membaca kan. Mungkin itu yang pertama ya. Jadi mendengarkan acuran hati ya Mas. Ya emang kita nggak boleh meninggalkan yang lain seperti menghafal mufradat, menghafal kosakata itu juga penting karena kita kalau kayak kosakata, kita banyak kosakata yang kita hafal kan, kita kalau ngomong bahasa Arab juga nggak bingung. Nah, gini Mas, kan ada nggak cara dari Mas Dika strategi ya Mas? Strategi. Biar ini cepat pintar berbahasa Arab. Mungkin atau ya
cari-cari motivasi itu gimana, mesti Kasih. strateginya itu biar cepat. Kalau saya cermati Iya. dari teman-teman mahasiswa bahasa Arab ini, mahasiswa pendidikan bahasa Arab itu, kalau kita pengen ngomong Arab, kalau kita pengen bisa ngomong bahasa Arab, mungkin nggak hanya bahasa Arab saja, bahasa apapun itu syaratnya praktek, Mas. Harus ada bi'ah, lughawiyah atau lingkungan bahasa. Kalau kita pengen bisa ngomong bahasa Arab tapi lingkungan kita tidak mendukung, kita nggak ada teman buat Ngobrol. ngobrol bahasa Arab, itu susah. Lah mungkin kalau cara mudahnya ya bisa di YouTube kan, bisa ya ada mendengarkan dari berita-berita Arab, terus kosakata yang dibuat lagu itu kan juga bisa. Itu cara paling efektif, emang harus praktek, harus ada lawan bicara buat ngomong Arab. Kalau kita hanya sebatas menghafalkan kosakata, hanya belajar itu mungkin cukup sulit Ya Mas. harus emang praktek. Oke, berarti mungkin dari strateginya Mas Dika itu ya salah Harus satunya praktek. mendengarkan itu. Berarti Mendengarkan cari literasi ya mungkin di YouTube. Di YouTube mendengarkan berita-berita Arab begitu kan, banyak di YouTube. Kalau soal suka dukanya Mas. Suka duga kuliah bahasa Iya, Arab. boleh bahasa Arab. Jadi kalau di pendidikan bahasa Arab dan pendidikan bahasa Arab ini sebenarnya saya itu ya sedikit tersesat. Kok bisa Mas? Jadi gini, ekspektasi saya, harapan saya masuk di bahasa Arab itu biar bisa ngomong Arab, biar bisa baca kitab gundul. Gundul Kan pacul. Kan kalau di pesantren kan kitab itu nggak ada harokatnya, kitab Oke. bahasa Arab semua tapi nggak ada harokatnya, tulisan Arab full, kitab kuning biasanya disebutnya. Nah itu tujuan saya sebenarnya itu pengen bisa baca kitab, pengen ngomong Arab. Nah ternyata setelah saya masuk jurusan pendidikan bahasa Arab ini tidak sesuai ekspektasi saya. Kenapa? Karena pendidikan bahasa Arab itu bukan ilmu murni bahasa Arab, melainkan ada ilmu keguruannya. Oh, Pendidikan bahasa Arab. Nanti kan lulusnya jadi sarjana pendidikan. Nah, harusnya kalau saya tahu dari awal, karena dulu kan di pondok mungkin minim informasi ya. Nyari informasi di Google HP di Google kan nggak bisa, nggak bawa HP. Mau tanya siapa gitu. Lah akhirnya sepenting berbau bahasa Arab, masuk aja. Ternyata di bahasa Arab itu ada pendidikannya, bukan ilmu murni bahasa Arab. Akhirnya 50-50, 50-50 belajar tentang keguruan, tentang pendidikan, cara kita mendidik, cara kita jadi guru lah. Nah yang 50 baru yang bahasa Arab. Nah itu mungkin salah satu problematika saya, tapi bagaimanapun karena sudah nyemplung ya harus menyelam gitu Mas. Nah di sisi lain saya tidak hanya mendapatkan ilmu tentang bahasa Arab, saya juga mendapatkan ilmu tentang keguruan, tentang pendidikan. cita-citanya berarti ingin jadi guru. Ya dari awal sebenarnya tidak Mas. Tidak. Lah kan itu kan Tersesat tadi itu. tersesat tadi itu. Akhirnya ternyata kok ada keguruannya, ya mau tidak mau harus dilakukan, harus ya karena udah nyemplung ya harus nyelam sisan. Menyelam ya kan. Menyelam sambil minum Air gula. Diabetes nanti gitu. Sangat amazing. Kan gini kan proses belajar ya kan dari Ya. pendidikan. Kan mungkin ada gini Mas. Kan dari SMA ya kan. Terus langsung lanjut ke perguruan tinggi ya kan. Itu kan berarti proses adaptasinya. Ya. Iya. Kadang gini sih mungkin dari SMA terus ke perguruan tinggi ya. Iya. Kok Beda sekali. Sekali. Oh ya itu juga saya rasakan. Karena kan selama 12 tahun sekolah, SD 6 tahun, MTS 3 tahun, MA 3 tahun, itu kan kita full terima pelajaran itu ceramah dari guru. Kita full mendengarkan guru. Iya mendengarkan. Nah, mendengarkan nyata dan lain. Nah, kalau di kuliah itu beda. Di perguruan tinggi itu kita dituntut untuk benar-benar mandiri. Dosen itu hanya memberikan tema, hanya memberikan topik-topik pembahasan selama 1 semester ke depan. Nah, kita itu bikin kelompok, kita cari materi sendiri, entah dari jurnal, dari buku, dari artikel, kita buat makalah, kemudian kita presentasikan ke depan teman-teman. Mungkin itu juga menjadi problematika awal ketika masuk kuliah. Wah ternyata begini, oke. Karena ya mungkin kaget ya, dulu kita hanya mendapat dari guru,
kita harus belajar mandiri, kita dapat ilmu dari teman kita, bahkan yang sama-sama nggak tahu kita dipaksa untuk tahu, dan kita harus bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Diskusi. Isinya diskusi. Nah, yang beratnya lagi kan mereka yang notabene belum pernah belajar bahasa Arab. Dari SMK jurusan otomotif, akuntansi itu ada yang masuk bahasa Arab, Mas. Nyemplung. Mungkin Nyemplung. itu real tersesat mungkin. Iya, Real tersesat dalam arti yang positif. tersesat Iya di kan? jalan yang benar. Iya. Oh iya. Nah, tersesat di jalan yang benar. Nah, itu mereka kan juga mungkin dari awal-awal kesusahan ya. Mereka harus menerangkan kepada teman-teman hal yang bahkan mereka tidak tahu. Mereka harus mencari tahu dulu, nyari buku, nyari jurnal, nyari dari beberapa sumber agar bisa mengajarkan kepada teman-temannya. Dan dosen itu hanya menambahkan di akhir jam kuliah hanya berapa menit gitu, Mas. Hanya meluruskan tadi yang kurang pas gitu. Ya gini, kan kalau nggak salah itu kan di perguruan tinggi ya. Iya. Kan ada Tridharma. Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya, termasuk nanti penelitian, terus nanti ke masyarakatnya itu pengabdian. Itu kan mungkin kan kalau saya pandang kan Mas Dika kan sudah mulai gitu. Kan? Iya, mungkin seperti itu. Gitu. Tapi gini Mas, ya kan? Tapi soal pendidikan ini ya, iya. Khususnya jurusan bahasa Arab. Itu kalau dari lingkungan dengan sini, ya kan? Ini kan apalagi masyarakat kita kan mayoritas kan agama Islam, ya kan? Nah, tapi di situ kok saya lihat itu kok masih minim yang tertarik dengan bahasa Arab. Maksudnya mereka masih asing dengan bahasa Arab. Padahal kalau kita ngaji, ya kan? Nggak usah jauh-jauh ngaji, Mas. Kita salam saja, assalamualaikum itu bahasa Arab. Ya, assalamualaikum itu bahasa Arab, assalamualaikum itu bahasa Arab. Buki. Buki terus ya. Terus, gimana Mas? Ya mungkin karena itu ketertarikan kita masing-masing ya Mas ya. Kalau di lingkungan masyarakat itu menurut saya itu kalau orang awam ya cukup belajar ilmu agama saja lah. Jadi biarlah kita yang mencari tahu gitu tentang bahasa Arabnya, karena kan sumber-sumber belajar bahasa Arab itu kan sumber-sumber belajar agama itu kan kebanyakan juga berbahasa Arab. Mungkin kalau orang awam itu ya memang begitu Mas, minim lah tentang kebahasa Araban. Ya padahal itu kita setiap hari aja berbahasa Arab. Berarti minimal ya suka ngaji lah gitu lah. Ngaji lah. Oke. Cukup di ilmu agamanya saja lah. Bahasa Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Kan gini, Mas Dika kan aktif di organisasi. Iya, kan? Ada, ya kan? Itu berarti organisasi di itu ya? Di kampus, di kampus. Di ekstra ada. Di ekstra. Nah, kalau di kampus itu HMJ namanya, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau bahasa gampang ya OSIS, tapi kan kalau di kampus itu OSISnya per jurusan. Jadi setiap jurusan itu ada OSISnya sendiri, namanya HMJ. Kalau di ekstra itu ada namanya ITLA. ITLA itu bahasa Arab ya, Ittihadut Thalabah Al-Lughah Arabiyah di Indonesia. Itu Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia. Nah, saya pengurus di Dewan Pimpinan Wilayah DPW 3 Jateng DIY. Itu kan perwakilan masing-masing kampus ada. Itu gini Mas, soal kan ada programnya kan, Mas, ada programnya. Itu program yang diprioritaskan itu apa Mas? Kalau program-program unggulan, yang kalau dalam pengabdian itu ada di ITLA yang sejateng DIY sih. Itu ada ITLA mengajar namanya, yang tadi itu di Wonosobo. Itu kita ya mungkin kayak PPL lah, di pondok pesantren, di SMP gitu. Kita ngajar. Terus ada lagi ITLA Abroad. Itu ngajar tapi di luar negeri. Terakhir itu di Thailand dan di Malaysia. Itu dari Pekalongan belum ada perwakilan, itu yang dari Jawa Tengah itu ada yang dari Wonosobo dan Yogyakarta, itu mengajar di Thailand dan Malaysia. Itu mungkin program yang paling unggul lah dari ITLA.
Itu kan isinya ya mahasiswa bahasa Arab dari Pekalongan, Wonosobo ke Purwokerto, pokoknya Jawa Tengah. Itu Menambah relasi sih yang penting itu tuh. Lah kan gini, itu kan lingkupnya itu kan masih di pesantren, ya kan? Itu ada nggak kalau soal langsung terjun ke masyarakat? Ke masyarakat ya itu kan mungkin di sisi lain di pesantren ada juga program di masyarakat seperti itu, ada mungkin kayak bakti sosial itu ada mas, kalau mungkin ada bencana, terus ada apa ya, event-event apa, kita juga melibatkan masyarakat setempat. Berarti secara otomatis tetap terjun langsung ya mas, ya biar mencerdaskan bangsa. Oke, amazing. Ini mas, soal anak muda ya. Apalagi kan ini kan di era digitalisasi, dengan era yang seperti ini kan, moral kita kan sedikit demi sedikit kan terkikis, ya kan? Iya betul. Nah, Mas Dika selaku mahasiswa, apalagi di ya lingkup agama, memandangnya itu seperti apa mas, dengan ya keadaan zaman yang sekarang ini? Ya mungkin sekarang ini zaman serba digital ya. Mungkin semua anak kecil ada udah pegang HP semua. Iya, apalagi yang sering tiktokan, sering ngegame, inilah itulah. Bahkan hal negatif pun masuk ke HP. Nah mungkin kita hanya bisa menasehati bagaimana cara kita memanfaatkan HP, memanfaatkan digitalisasi ini sebaik mungkin lah. Nggak melulu yang di HP itu negatif kok. Banyak banget yang positifnya juga. Di YouTube itu ya belajar apapun di YouTube itu ada. Mau bikin apa lihat YouTube banyak sekali. Di TikTok juga sekarang konten tidak hanya orang joget-joget. Konten TikTok juga sekarang isinya edukasi. Dan mungkin kita sebagai generasi muda ya mungkin harus lebih bijak lagi memanfaatkan media sosial, memanfaatkan digitalisasi, smartphone dan lain. Mungkin itu. Kalau dalam masalah pendidikan itu ya kita ini sebenarnya pendidikan itu fardu ain, kewajiban masing-masing kita umat beragama, khususnya umat Islam. Itu wajib. Yang namanya sekolah, yang namanya mencari ilmu itu wajib. Nah itu bagi orang laki-laki, nah itu bagi perempuan, kan udah ada dalilnya kan, tolabul ilmi fadlan guru muslimin wa muslimatin. Enggak hanya muslimin doang, muslimatin juga. Sementara stigma yang ada di masyarakat, ngapain sih wong wadon ki bakal nang dapur, bakal nang ngene, ngapain gitu mas ya, gitu itu yang saya sayangkan. Padahal seorang ibu itu akan menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Bagaimana bisa mengajari anaknya kalau tidak ada ilmu, tidak ada pendidikannya kan mas? Bahkan Bung Hatta pernah berkata, mengajari satu laki-laki sama dengan mengajari satu orang, sementara mengajari satu perempuan sama dengan mengajari satu generasi. Bung Hatta itu. Berarti Bung Hatta. Iya. Salah satu tokoh favoritnya. Iya, mungkin itu hanya sebatas celetukan kata motivasi yang saya ambil dari beliau. Berarti sangat vital ya mas. Iya. Dari seorang ibu itu. Iya, mungkin seperti itu mas. Maka sayangilah ibu-ibu kalian. Karena mereka lah yang menjadi sekolah pertama kalian. Ini mas, harapan generasi muda. Ya. Untuk ginilah, setidaknya ya harus jauh yang negatif. Iya betul mas. Harus dekati yang positif. Monggo. Ya mungkin kita sebagai generasi muda lebih melek lagi terhadap pendidikan lah. Kita kan saya sudah bilang tadi, pendidikan itu wajib. Kita harus belajar, itu harus mencari ilmu, itu harus dari kita lahir sampai ke yang lahir kan. Dari sini ke dari sini ke sana ke Cina mas kan? Cina. Oh iya, belajar, carilah ilmu kalau sampai ke negeri Cina. Wah cepet-cepet Ya masih sama. Pokoknya itulah ya, lebih memperhatikan lagi lah masalah pendidikan. Jangan meremehkan itu sama pendidikan, karena emang penting pendidikan itu, dan itu wajib. Kalau kita nggak belajar, kita nggak mencari ilmu,
dosa Mas itu Mas. Soalnya itu fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang harus kita lakukan dari masing-masing orang Islam. Oke, oke. Ini kata penutup Mas. Nah, Menutup apa ini? ya, kata penutup ini kan sudah sangat malam sih Mas. Oh, iya. Apalagi saya dan tim ngerepoti panjenengan. Enggak apa-apa Mas, ini mau sampai subuh aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Main di sini Enggak apa-apa. Oh ya. Nanti nginep di sini aja enggak apa-apa. Monggo. Apa ini saya kok Enggak mesti kata penutup biar ya inilah intinya khususnya generasi muda maksudnya kan tadi kan soal harapan iya ya kan soal itu enggak terusan mungkin kata-kata dari Mas Dika soal ya penutup biar menginspirasi. Oke, untuk generasi muda pokoknya kalian harus betul-betul bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan malah cari hura-huranya saja. Carilah positifnya lah sekali-kali. Kalau kalian lihat buka HP, lihat HP itu ada banyak di situ hal-hal yang positif. Entah itu di YouTube, di TikTok, entah media sosial yang lain. Itu sekali-kali coba buka hal-hal yang positif. Entah itu kalian pengen bisa apa, cari di YouTube. Tutorial-tutorial apa itu juga termasuk tentang edukasi. Betul, harus bisa lebih bijak lagi memanfaatkan teknologi. Oke, Begitu saja mungkin. matur nuwun Mas. Iya, sama-sama. Gini teman-teman, mungkin intinya gini, kita sebagai manusia harus tetap belajar ya. Belajar betul. Belajar sampai Sampai liang lahat. masih Belajar. belajar Dari manapun belajar, enggak hanya di pendidikan formal, enggak harus sampai kuliah. Di YouTube bisa belajar, di media sosial bisa belajar. Ngaji. matur nuwun ya Mas. Oke, teman-teman, saya dan Mas Dika dalam bertutur kata ya kan, dalam ngobrolnya masih banyak kekurangan Iya, saya sadar. serta ya kurang sopan santunnya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa Mas Dika like, Subscribe, komen, dan share. oke, terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.